Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2 pemahaman individu yang beranggotakan Rizal Afla dengan NIM 200101641 dan Zulfatun Niswa dengan NIM 200101650 akan memaparkan materi dengan tema asumsi dasar tentang manusia menurut psikologi dan Islam. Baik, langsung saja. Setiap orang, termasuk di dalamnya para ahli di bidang psikologi kepribadian, memiliki anggapan atau asumsi dasar tentang manusia. Asumsi ini diperoleh melalui hubungan pribadi atau pengalaman-pengalaman sosial secara nyata, dan pada akhirnya mempengaruhi perspektif dan tindakan individu terhadap sesamanya. Salah satu diskusi yang terus berkembang adalah mengenai konsepsi manusia dalam psikologi Islam. Pernyataan tersebut mengandung dua konsep yang memerlukan kejelasan, yaitu manusia dan psikologi. Psikologi itu sendiri yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan. Dalam psikologi barat, citra manusia dapat dijelaskan dalam dua aspek, yaitu jismiyah dan nafsiyah. Sementara aspek ruhaniyah tidak terjangkau dalam psikologi barat. Perhatian dalam aspek jismiyah dalam psikologi barat adalah psikologi fisiologi. Pengaruh pengetahuan alam dan fisiologi pada psikologi merupakan permulaan dari psikologi eksperimental yang dikemukakan oleh Wilhelm Wundt. Psikologi fisiologi membahas tingkah laku manusia berdasarkan analisis sistem syaraf dan fungsi kelenjar manusia. Psikologi fisiologi membahas manusia dari segi fisik biologisnya atau jismiyah saja dan tidak menganalisis dari segi lain. Jadi, citra manusia modern dalam psikologi fisiologi memusatkan telaah pada interrelasi dari sistem-sistem syaraf, kelenjar, reseptor, proses tingkah laku, dan proses mental manusia. Sementara itu, di antara psikologi barat yang dapat dikelompokkan pada aspek nafsiyah adalah psikoanalisis. Tokoh utamanya adalah Sigmund Freud tahun 1856 sampai 1939. Sigmund Freud mengemukakan ada 3 struktur kepribadian manusia, yaitu ide atau das As yang mewakili prinsip kesenangan, keenakan, disebut libido seksualitas, keinginan seksual di samping agresivitas. Terus ego, das Ich yang mewakili prinsip kenyataan, yaitu adanya norma, kaidah kemasyarakatan yang perlu diindahkan. Dan superego yang mewakili prinsip hati nurani manusia, martabat keseluruhan manusia yang berfungsi mengawasi ego. Sementara ego sendiri mengawasi ide. Jadi terdapat aspek biologis, psikologis, dan sosiologis. Selain ketiga sistem itu, menurut Freud, manusia juga memiliki 3 sistem strata kesadaran, yaitu kesadaran the consciousness, bawah sadar atau the preconsciousness, dan tidak sadar atau unconsciousness. Selanjutnya, psikologi Islam. Psikologi Islam adalah ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia yang bersifat filsafat, teori, metodologi, dan pendekatan problem dengan didasari sumber-sumber formal Islam atau Al-Quran dan hadis, akal, indera, dan intuisi. Untuk memahami tentang ilmu yang berkaitan dengan manusia, sebelumnya kita harus mengerti dahulu apa itu arti dari ruh, karena manusia terdiri dari jasad dan nyawa atau ruh atau jiwa. Dalam perspektif psikologi Islam, ruh diartikan sebagai kesadaran akan hubungan diri manusia dengan sang penciptanya, yaitu Allah. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah idrak sila billah. Dalam Islam, manusia diciptakan adalah untuk menjadi hamba kepada Allah, di mana manusia tersebut haruslah berorientasi kepada Allah, menyembah dan patuh kepada segala apa yang Allah perintahkan dengan tujuan mencapai keridhoannya. Hal ini tertuang dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dalam teori psikologi Islam,
terdapat pendapat atau pemahaman serta rancangan tentang perilaku manusia yang An-Nabhani paparkan. Kebutuhan jasmani, naluri-naluri, akal dan kolbu atau hati. Setidaknya ada 3 poin utama yang dapat kita pelajari mengenai perbedaan mendasar antara psikologi barat dengan psikologi Islam. Berikut uraiannya. Dalam psikologi barat, segala temuan pemikiran yang dijadikan sumber pemikiran merupakan hasil dari temuan empiris. Sedangkan dalam psikologi Islam, sumber utamanya adalah wahyu Allah yang tertulis di dalam Al-Quran. Dengan keyakinan bahwa sebagai pencipta, Allah lah yang paling memahami apa itu jiwa manusia, dan temuan empiris dalam psikologi Islam hanyalah instrumen untuk membantu penafsiran kitab suci. Baik, mungkin itu materi dari kelompok 2 pemahaman individu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.